Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqul Imam As-Suyuti fi kitabihi Lubabil Hadits ila an qala wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfani fa nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Kemarin kita sudah membaca dan menjelaskan tentang hakikatul iman. Dari mulai pertama definisi dan kemudian iman apakah bisa bertambah, apakah bisa berkurang, kemarin sudah dijelaskan semua. Nah, ini merupakan bagian daripada iman ini yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah kata Rasulullah al-imanu tawi iman iku nisfani. Rong paron artinya bagi dua. Fanis pun mongko utawi separo iku fi sabring dalam sabar. Wanis pun lan separone maneh iku fi syukri dalam syukur. Jadi iman itu terletak pada dua bagian. Iman menurut Rasulullah ini dalam dua bagian. Bisa dikategorikan iman terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah iman dalam kesabaran. Artinya kalau kita ini beriman, maka kita tentu akan bersabar. Bersabar itu sabar kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, sabar itu ada tiga. Sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi larangan, sabar alal musibah. Jadi tetap sabar menjalankan ketaatan. Terus sabar ketika menjaga atau menghindari, menjauhi dari larangan-larangan atau hal-hal yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah sabar ketika terkena bencana musibah. Ketiga ini disebut sabar oleh Sayyidina Ali. Secara khusus Rasulullah menjelaskan tentang sabar ini terbagi menjadi dua. Jadi kalau kita sudah melakukan dua ini berarti kita sudah termasuk keimanan yang sempurna. Yang pertama adalah sabar fis sabri. Nah, sabar fis sabri apa? Separuh itu adalah as-sabr, keimanan fis sabri. Separuhnya dalam kesabaran, sabar menjauhi larangan, kata Syekh Nawawi, bahwa ketika kita sabar tidak melakukan hal-hal yang haram, yang dilarang. Sabar ketika hal-hal itu memang tidak boleh untuk dilakukan oleh kita. Larangan-larangan agama, larangan-larangan syariat, kita bersabar tidak melakukan. Tidak terjun di dalamnya dalam hal-hal yang diharamkan. Kalau kita tetap sabar sampai tidak terjun, kenapa? Karena harus sabar. Karena hal-hal yang haram itu dikelilingi atau dibantu, disupport ya, oleh hawa nafsu, oleh setan. Sehingga ketika orang itu melihat hal-hal yang haram itu terlihat enak. Kayaknya enak banget begitu. Hal-hal yang haram itu kayaknya enak. Contoh ya kalau kita gampang sekali, riba itu kan haram. Tidak boleh riba. Dan riba itu sangat menggiurkan sekali. Ketika seseorang itu terjun dalam bidang riba misalnya, itu
menggiurkan sekali, dengan modal sedikit nanti dapatnya banyak sekali. Atau al-qimar, judi misalnya. Judi juga kelihatan enak sekali, asik. Modalnya sedikit, nanti dapatnya banyak. Al-maisir sama. Atau hal-hal yang haram lah. Hal-hal yang haram itu nafsu kita itu senang. Makanya hufatin naru, hal-hal yang yang senang itu, bahwa neraka itu dikepung dengan syahwat, dengan sesuatu yang disenangi semuanya itu. Jadi nafsu itu cenderung kepada hal-hal yang enak menurut kita, menurut nafsu itu. Makanya kalau kita sabar tentang menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka ini termasuk separuh daripada iman. Jadi iman itu satu terletak di kita bisa menjauhi dari larangan-larangan itu, dari hal-hal yang haram. Dan yang kedua, pokoknya yang haram-haram itu, yang haram-haram yang dilarang oleh syariat agama, kok kita sabar tidak melakukan. Karena kenapa kok bisa sabar tidak melakukan? Itu termasuk separuh daripada iman. Iya, karena kita manusia dibekali dengan nafsu itu. Nafsu itu senangnya ya begitu. Hal-hal yang enak-enak itu. Hal yang enak-enak, hal-hal yang haram itu kayaknya enak. Mabuk-mabukan kayaknya enak. Atau melakukan hal-hal yang diharamkan, yang tidak boleh menurut syariat agama, itu kayaknya enak. Makanya kalau seperti itu iming-imingnya, maka kita harus bersabar, harus menahan diri. Nah, menahan diri dari hal-hal yang haram yang menurut nafsu kita itu enak, itu tidak dilaksanakan. Ini separuh daripada iman. Yang kedua adalah syukur. Syukur, kata Syekh Nawawi Banten, syukur dari menjalankan ketaatan. Syukur dalam menjalankan ketaatan. Artinya begini, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Syukur, jadi tadi kan separuh terletak di sabar. Sabar menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, kata Syekh Nawawi. Yang kedua syukur dalam menjalankan ketaatan. Artinya begini, kalau orang itu bisa melakukan ketaatan, itu berarti dia itu bersyukur. Kenapa dikatakan bersyukur? Karena menggunakan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, digunakan sebagaimana mestinya dengan melakukan ketaatan. Maka kalau orang itu melakukan ketaatan, masuk dalam kategori syukur. Masuk dalam kategori syukur. Jadi kalau kita melakukan ketaatan, sholat dan lain-lainnya, sampai hal-hal yang baik lah, hal-hal yang baik, maka sejatinya orang itu adalah bersyukur karena menggunakan sesuatu yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan diciptakannya nikmat itu untuk kita. Karena itulah sejatinya syukur. Nah, karena syukur itu menurut definisi istilah itu sebagaimana sering dijelaskan adalah sarful abdi bima an'amallahu alaihi ila ma khuliqa li ajlih. Artinya kita menggunakan sesuatu apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sesuai dengan tujuan diciptakannya sesuatu itu. Kita gunakan tangan sebagaimana mestinya asal diciptakannya. Kenapa kita diberi tangan? Kita diberi mata oleh Allah, kita gunakan mata dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Kaki juga diciptakan oleh Allah, diberikan kepada kita sebagai nikmat, kita gunakan sebagaimana mestinya kaki dan lain sebagainya, harta dan semuanya. Nah, kalau kita menggunakan ini semuanya dalam ketaatan, berarti kita bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita bisa melakukan ketaatan berarti bersyukur kepada Allah, maka ini separuh daripada iman. Maka iman dibagi dua. Iman
Ketika bersabar, kita sabar, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, dan syukur kita melaksanakan ketaatan-ketaatan. Yang kedua, dalam ketaatan itu tidak lain bahwa ketika kita ini bisa melakukan ketaatan itu adalah semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua bagian, satu dalam sabar, yang satunya lagi dalam syukur. Kalau syukur nih kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan ketika kita bersyukur dengan melakukan ketaatan-ketaatan, hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang disunahkan, kebaikanlah semuanya yang kita lakukan, maka kita berarti bersyukur. Kalau dua ini bisa dilakukan, kita tidak pernah melakukan maksiat. Justru sebaliknya kita ini melakukan ketaatan-ketaatan, hal-hal yang dianjurkan, yang diwajibkan, yang disunahkan oleh syariat agama, berarti sudah klop, separuh sudah kita lakukan, separuh sudah kita lakukan, berarti sudah 100%. Jadi orang yang sudah bisa mencegah dari hal-hal yang haram, menahan diri dari hal-hal yang haram, yang dilakukan, yang diharamkan, dilarang oleh syariat agama, dan dia melakukan ketaatan-ketaatan yang dianjurkan oleh atau yang diwajibkan oleh syariat, maka ini orang sempurna, sudah separuh, yaitu dia menahan diri dari hal-hal yang haram, yang dilarang, dan satu lagi menjalankan ketaatan-ketaatan yang berarti dia separuh sudah terpenuhi, separuh lagi terpenuhi, berarti orang ini sudah 100% keimanannya. Ini jadi sebagaimana yang kemarin bahwa al-iman ma'rifatun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, ini cocok. Jadi kalau semuanya sudah dilakukan, berarti kita termasuk syukur fitrah. Kemudian ketika kita menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan syariat, kita berarti sudah klop dengan mulai al-qalbu, ma'rifatul qalbi, juga dengan kaulunya sudah pas, kemudian amalun bil arkannya pas, maka inilah yang kemudian iman seseorang itu bisa menjadi sempurna 100%. 50 sudah, 50 juga sudah mencakup semuanya. Jadi intinya kalau beriman itu pasti ini berusaha untuk menggapai 100%, berarti bagaimana separuhnya kita menahan diri, sabar atas hal-hal yang dilarang oleh syariat dan melakukan ketaatan. Kalau dua ini bisa terlaksana, berarti imannya sudah sempurna. Jadi kita tinggal melihat diri kita, mengukur diri kita itu imannya gimana. Masihkah kita terjun terus melakukan hal-hal yang haram, yang dilarang oleh syariat agama? Atau kita justru ketaatan itu masih tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna, maka disitulah kekurangannya. Berarti kita belum 100% disebut dengan orang mukmin. Kenapa? Masih kurang. Tapi kalau sudah bisa menahan atau bisa melaksanakan dua ini, as-sabru wasyukru, maka ini sudah sempurna imannya. Tapi kalau tidak, berarti masih ada yang kurang dalam keimanannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utawi iman iku qaidul fatki. Itu taline ngerusak istilahnya. La yaftik kal mukmin. Ojo ngerusak atau ojo mateni lah istilahnya. Ojo ngerusak sapa mukmin. Atau la yaftik ora bakal ngerusak sapa mukminun mukmin. Ini karena la oleh Syekh Nawawi ditafsiri bisa la itu lanya nahi, bisa juga lanya itu lanya nafi. Tafsiri oleh Syekh Nawawi. Laftik. Hadis ini ada di Al-Bukhari, juga Abu Dawud, Imam Hakim, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Zubair dari Sayyidina Muawiyah.
Dan beliau kemudian menjelaskan la yaftik mukmin khobarun bima'nan nahyi. Jadi ora kena rusak itu maknanya artinya nahi. Kalau disebut dengan apa? Khobariyatul lafzi insyaiyatul ma'na dalam ilmu balaghah itu. Khobariyatul lafzi insyaiyatul ma'na. Nah, ini hadis ini penting sekali. Yang kadang-kadang kita tidak meresapi atau tidak menghayati daripada kedudukan sebagai seorang mukmin. Rasulullah menjelaskan bahwa iman itu qaidul fatki, artinya iman itu mencegah dari perbuatan merusak. Atau iman itu bisa mencegah dari perbuatan membunuh. Karena al-fatak itu bisa diartikan membunuh. Nah, membunuh. Tapi membunuh yang yang ghadran. Setelah misalnya ini namanya fatak. Misalnya ada orang kafir. Kafirnya kafir harbi, tetapi kemudian masuk ke negara Islam dan mendapatkan jaminan keamanan. Ketika sudah mendapatkan jaminan keamanan, kemudian dibunuh. Nah, ini namanya fatak. Dibunuh, ini namanya fatak. Karena dia sudah mendapatkan jaminan keamanan, ternyata dibunuh. Ini namanya berarti kan dia ghadron. Artinya tidak menepati. Kalau sudah ada perjanjian bahwa dia itu harus dilindungi, mendapat jaminan keamanan, ya tidak boleh dibunuh. Tetapi dibunuh, ini namanya fatak. Kalau orang beriman gak bakal melakukan seperti itu. Istilahnya. Kalau ada seperti itu, berarti ada masalah dalam keimanannya. Ini arti al-fatak. Karena nanti ada istilah fatak membunuh, tapi namanya ghilah. Ghilah itu apa? Ditipu daya. Misalkan orang mau perencanaan pembunuh tidak terang-terangan, dibawa ke suatu tempat yang tidak ada orang yang tahu, kemudian disitulah dibunuh. Ini namanya ghilah. Tapi kalau fatak itu terang-terangan, misalnya karena sudah mendapatkan jaminan perlindungan, tapi kemudian diikat, nah secara terang-terangan diikat dan kemudian dibunuh, ini namanya fatak. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini Rasulullah mewanti-wanti bahwa al-imanu qaidul fatki, kalau keimanan itu bisa mencegah dari pembunuhan yang model seperti itu. Maka tidak boleh atau jangan sekali-kali seorang mukmin itu, kalau tafsirannya bahwa ini adalah khobariyatul lafdi insyaiyatul ma'na, berarti seorang mukmin tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Artinya iman itu memang menjaga keamanan. Kalau orang itu beriman, maka siapapun yang bergaul dengan dia, yang berinteraksi dengan dia, apalagi kalau sudah mendapat jaminan keamanan dari orang mukmin ini, maka orang mukmin itu pasti bisa dipercaya, nggak bakal berkhianat. Kalau sudah mendapatkan jaminan keamanan dari seorang mukmin, maka seorang mukmin tetap pasti dia akan menjaga keamanan dia, tidak boleh berbuat yang dilarang oleh syariat agama, yaitu membunuhnya. Tidak mungkin. Ini kalau memang punya keimanan. Nah, kalau terjadi seperti itu apa? Maka kembali kepada kemarin-kemarin yang dijelaskan, berarti keimanannya itu ada masalah. Tapi yang jelas kalau ada orang yang beriman, maka tidak melakukan seperti itu. Ini namanya qaidul fatki. Makanya iman itu penting sekali. Orang yang iman, siapapun orang yang berinteraksi atau bergaul dengan orang yang beriman, maka dia akan aman. Karena orang mukmin itu tidak akan berkhianat. Nah, ini
harus diperhatikan. Makanya ketika orang itu beriman, maka siapapun tidak akan takut. Dan itu sudah dipraktekkan dulu zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat dan zaman tabi'in ketika masih jaya-jayanya negara Islam, Daulah Islamiyah. Maka semuanya akan merasa terlindungi. Dan rupanya sampai sekarang juga sama. Katakanlah misalkan Indonesia ya, Indonesia atau bukan Indonesia. Contoh yang paling konkret itu di Arab misalnya. Misalkan di Yaman atau di mana itu. Di daerah Arab lah misalnya. Di daerah Arab itu pemerintahannya mempraktekkan syariat Islam. Ya kalau toh tidak 100% tapi ya mungkin bisa dikatakan 99 atau apa, yang penting di situ mempraktekkan secara formal dengan hukum syariat agama. Mereka ada di sana beberapa orang kafir, orang Yahudi misalnya, atau orang Nasrani. Mereka nggak bakal diperangi. Karena apa? Kenapa? Karena mereka sudah ada perjanjian bahwa mereka di bawah negara Islam itu mereka aman dan tidak terjadi apa-apa. Karena mereka dilindungi oleh konstitusi syariat negara Islam ini. Orang-orang mukmin pun tidak mengusik-usik. Orang-orang mukmin tidak mengusik-usik mereka itu. Malah mereka dikasih bekal. Kalau mereka tidak mampu, dibantu. Bahkan tempat peribadatan mereka juga kalau memang butuh dibangun. Dan ini juga dipraktekkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dan macam-macam. Contoh-contoh yang konkret dan tidak mengalami pergolakan. Ini yang harus kita sadari karena memang seorang mukmin la yaftik. Tidak akan berlaku berkhianat, membunuh dengan cara berkhianat, bahwa sudah ada perjanjian kemudian merusak perjanjian itu. Penjagaan keamanan kemudian dirusak oleh tidak. Karena orang mukmin selalu menjaga atau menepati janji. Tetapi kita lihat kenyataan sekarang ini. Di mana ada mukmin yang minoritas pasti ditindas. Seandainya negara itu konstitusinya bukan konstitusi syariah, seperti yang terjadi di Arab, tidak ada hanya kasus seorang mukmin itu kemudian membunuh orang yang tidak mukmin. Itu belum pernah dengar, belum pernah terjadi lah, boleh dikatakan belum pernah terjadi. Kalau tuh ada kasus seperti itu, mungkin kasus-kasus yang memang antara berduanya itu ada permusuhan pribadi, bukan secara menyeluruh, karena seorang mukmin itu mesti akan menjaga daripada kepercayaan itu dan tidak akan berkhianat. Tetapi kalau dalam suatu negara, nah misalnya, yang bukan negaranya negara Islam, kita lihat ini dalam skala besar ya, yang kita saksikan sekarang ini, mesti orang mukmin itu mengalami penindasan. Berapa banyak di Eropa, berapa banyak di Myanmar, berapa banyak di India, berapa banyak sekali, bagaimana di Amerika, semacam-macam. Kenapa? Ya ini tadi, karena mukmin itu oleh Rasulullah dijelaskan qaidul fathi. Dilarang untuk membuat keonaran, kerusakan, membunuh dengan cara yang licik, Itu tidak mungkin, atau seorang mukmin tidak akan berbuat seperti itu. Kalau ada mukmin yang berbuat seperti itu, maka ini ada masalah dalam keimanannya. Ini makanya, dan itu memang jelas yang kita rasakan seperti itu. Kalau seorang mukmin itu tidak akan licik membunuh orang yang sudah mendapatkan jaminan keamanan atau kemudian dibunuh, itu nggak ada, jarang sekali. Kalau ada peristiwa apa dahulu misalnya yang terjadi seperti itu, misalnya, yaitu kembali kepada keimanannya dia. Ada yang kurang misalnya, atau ada sesuatu yang memang mengganjal, ada sebab-sebab yang menjadikan dia itu melakukan hal seperti itu misalnya.
yaitu lain lagi. Tapi yang jelas kalau orang yang beriman ini la yaftiku mu'min. Maka orang siapapun yang bergaul dengan orang yang mukmin akan merasa aman. Siapapun, baik itu Yahudi atau Nasrani atau siapapun yang berinteraksi dengan mukmin, saya akan merasa aman karena mukmin dilarang yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-iman wa haffahu wa madahahu bis samahah wal haya wa khalaqallahu al-kufra wa dhammahu bil bukhli wal jafa. Ini keimanan juga Allah ciptakan, kata Rasulullah. Khalaqallah, ndadekaken atau menciptakan sinten Allah Gusti Allah imana ing iman. Wa hafa lan mais-maisi sinten Allah ing iman. Wa madahahu lan ngalem sinten Allah ing iman bisa mahati kelahan musamahah. Musamahah itu bisa berarti apa namanya? Mudah memaafkan. Jadi mudah memaafkan. Itu samahah, ampunan, mudah mengampuni, mudah memaafkan. Wal haya dan haya. Haya itu malu, isin, wirang. Wa khalaqa lan nyiptaaken sinten Allah al kufra ing kufur wa zamma lan modo sinten Allah ing kufur bil bukhli kelawan bukhl, kelawan pedit, pelit, wal jafa lan wangkot. Wangkot itu artinya tidak patuh. Tidak patuh. Tidak tunduk. Itu namanya al-jafa. Nah, ini lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, Allah menciptakan iman. Menciptakan iman, kemudian Allah menghiasinya dan memuji keimanan itu dengan as-samahah. Artinya iman itu identik dengan samahah. Jadi segala sesuatu itu tidak dipersulit, mudah saja. Mudah memaafkan, mudah mengampuni, tidak mempersulit. Dengan samahah. Jadi semuanya kalau hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, maka semuanya akan mudah, tidak sulit. Tidak ada dendam. Kalau sudah selesai ya sudah. Ada kesalahan yang dibuat oleh orang kepada kita. Dia sudah minta maaf, ya sudah dimaafkan. Dan tidak ada buntut di setelahnya itu. Ini mudah saja. Diperbolehkan apa saja sudah, tidak mempersulit. Itu namanya iman. Jadi mudah sekali, semuanya menjadi mudah kalau iman itu. Bukan hanya itu, kata Allah, kata Rasulullah, Allah menciptakan iman itu dihiasi dengan seperti tadi. Jadi, dan dihiasi juga dengan al-haya, malu. Nah, sifat malu itu al-haya minal iman, bagaimana dalam hadis itu. Jadi malu itu sebagian daripada iman. Kenapa? Karena orang itu kalau malu, orang masih punya malu itu. Mau melakukan kesalahan itu enggak jadi. Mau melakukan maksiat juga burung. Tidak jadi. Kenapa? Karena ada sifat malu. Malunya malu kepada Allah, malu kepada orang, malu dengan siapa saja. Maka dia akan bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak layak, yang tidak baik buat dirinya. Sesuatu yang dilarang oleh syariat, maka dia akan menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang dilarang. Kenapa? Karena malu. Melakukan hal-hal yang tidak boleh, maka dia akan malu. Contoh gampang sekali. Jadi kalau misalnya orang itu punya sifat malu, mau melakukan kesalahan, berbohong lah, katakanlah berbohong. Berbohong itu malu. Kenapa? Seandainya tahu bahwa dia berbohong, pasti akan diolok-olok. Nah, karena dia malu, nggak bakal berbohong. Karena berbohong itu dilarang.
Kecuali ada 3 yang diperbolehkan, nanti insya Allah ada bohong yang diperbolehkan. Nah, kalau orang itu punya malu, maka akan terjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Baik untuk kemaslahatan dirinya sendiri atau kemaslahatan umat. Semuanya dia akan merasa malu ketika melakukan hal-hal yang haram atau yang dilarang oleh syariat. Ini iman. Jadi yang ditimbulkan dari iman atau hiasan daripada iman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mempengaruhi orang yang beriman, orang yang punya iman. Pasti dia akan mempermudah segalanya. Mudah sekali. Oh, masalahnya apa begini? Ya sudah, nggak apa-apa sudah. Oh, ini ada orang berbuat salah, minta maaf. Ya udah dimaafin sudah. Udah nggak ada. Tidak mempersulit. Tidak mempersulit. Atau malah berlaku keras, kasar. Tidak. Tetapi lemah lembut. Ini namanya samahah. Selalu mudah memaafkan, mudah segala sesuatunya itu dibuat mudah. Jangan dipersulit. Jadi sesuatu yang mudah jangan dipersulit. Makanya ini adalah keimanan itu. Keimanan itu akan seperti itu. Pengaruh dalam diri seorang yang beriman akan berbuat seperti ini. Makanya kalau kita ketahui kalau orang itu imannya ini mesti enggak, itu berarti orang baik. Itu orang kasar sekali diminta maaf pun nggak bakal dimaafin, itu berarti orang yang bermasalah imannya. Kalau orang yang tidak bermasalah imannya pasti murah senyum, apapun yang diperbuat bisa diampuni, dimaafkan, nggak jadi masalah sudah. Pemurah lah istilahnya, pemurah. Itu namanya sama, juga malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ini kalau ada keimanan. Dan sebaliknya, Allah menciptakan kekufuran, kekafiran itu. Dan Allah dzammahu, mencela. Nah, mencela kekufuran itu dengan celaan al-bukhl. Pelit. Nah, ini pelit. Jadi kalau kafir, kalau kekufuran itu oleh Allah itu disifati atau dicela dengan al-bukhl. Ini hati-hati. Kalau al-bukhl ini salah satu hal yang identik dengan kekufuran. Apakah itu kekufuran nikmat? Apa kufur yang bukan kufur nikmat? Tetapi yang jelas kalau ada sifat bakhil dalam hatinya, ini ingat, ini adalah salah satu hal yang menjurus kepada kekufuran. Karena kalau orang mukmin itu nggak bakal bakhil. Kalau orang mukmin itu pasti kan tadi musamahah. Samahah. Jadi semuanya dia orang itu butuh, ya udah kasih aja. Orang ini begini, ya udah kasih aja. Tapi kalau kafir enggak, oh jangan. Oh, ini orang begini-begini, oh, bakhil. Maka ini menjurus ke kekufuran. Bukan hanya bakhil, pelit, tetapi al-jafa, tidak patuh. Nah, tidak patuh. Hukumnya begini, udah nggak ngikut lah, nggak nurut. Itu namanya jafa. Dalam bahasa Jawa itu wangkot, oleh Syekh Nawawi ditafsirkan dengan al-uquq, artinya tidak patuh. Berani dengan hal-hal yang tidak baik. Itu namanya kufur. Jadi ini harus kita waspadai. Al-bukhl dan sifat al-jafa. Kita membangkang itu. Tidak patuh, tidak tunduk, membangkang. Itu namanya jafa. Kemudian al-bukhl. Ini sifat-sifat yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicela oleh Allah karena ini menjurus daripada kekufuran. Jadi kalau kita tahu bahwa pelit yang seperti itu tadi, kemudian membangkang, tidak nurut, tidak tunduk, tidak patuh, ini adalah satu jurusan identik dengan namanya kekufuran tadi.
Kalau orang muslim, orang mukmin tidak seperti itu. Mesti sahih. Kalau orang mukmin mesti muti', dan ada sifat haya, ada sifat malu yang tadi dijelaskan. Tapi kalau kekufuran tidak. Karena ya itu akan mempersulit apa ini, pokoknya ada bakhil di dalam dirinya itu. Jadi tidak mudah musamahah. Ini adalah ciri-ciri kekufuran itu. Salah satu yang dicela oleh Allah yaitu dengan kebakhilan itu dan dengan sifat jafa atau membangkang. Ini adalah salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri dari kekufuran yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dipuji oleh Allah, kita dihiasi oleh Allah, maka hiasilah diri kita dengan as-samahah. Hiasi diri kita dengan al-haya, karena itu bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Sedangkan bagian dari kekufuran itu bakhil, karena bakhil itu ba'idun minallah, ba'idun minal malaika, ba'idun minar rahmah, ba'idun minal jannah. Jadi kalau orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat, jauh dari ampunan, juga jauh dari sorga, malah qoribun minal jannah, qoribun minan nar, dekat dengan neraka. Ini bakhil, makanya dicela oleh Allah ini sebagai ciri-ciri kekufuran. Kalau orang mukmin mestinya tidak seperti itu, mestinya dekat dengan Allah, dekat dengan nabinya, dekat dengan rahmat, dekat dengan sorga, jauh dari neraka. Di sifatnya mukmin, makanya wa madahahu wa haffahu wa madahu bis samahah wal haya wa khalaqallahul kufra wa zammahu bil bukhli wal jafa. Ini harus kita perhatikan, karena inilah salah satu kita bisa mengkategorikan diri kita sendiri itu bagaimana ininya, sampai di mana dan berada di keadaannya bagaimana dalam masalah keimanan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannah. Ini hadis yang terakhir dari bab keimanan, hakikatul iman. Idza dakhala ahlul jannah al-jannata wa ahlun nari an-nar. Amarallahu ta'ala bi an yakhruja minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Kata Rasulullah, idza dakhala ing dalam ari kalane mlebu sapa ahlul jannati, ahli swarga, penduduk swarga, mlebu al jannata ing swarga. Ketika penduduk surga yang memang berhak atau diberi fadl oleh Allah akan masuk surga dan sudah berada di surga. Kan nanti ada proses bahwa orang-orang yang ashabil yamin atau apalah sudah, yang amalannya banyak, yang mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, dia berhak masuk surga. Dan mereka ini penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Dan orang-orang yang menjadi penduduk neraka juga sudah masuk neraka, sudah pada tempatnya masing-masing. Sebagian orang di dalam surga, sebagian orang dalam neraka. Semuanya sudah menempati tempatnya masing-masing. Wahlun narin naro, ketika sudah seperti itu, masing-masing sudah pada tempatnya masing-masing. Penduduk surga sudah berada di surga, penduduk neraka sudah berada di neraka, maka bagaimana? Amarallahu. Maka Allah memerintahkan, mongko merintah sinten Allah. Sinten Allah, Gusti Allah Ta'ala merintah bi an yakhruja. Man yanto metu minan nari saking neraka sapa man wong. Sulaiman kana kang ono sapa kana kang ono iku fi qalbihi ing dalam atine man apa misqalu dzarratin. Bobote semut pudak minal iman, ini kang tetap saking iman. Nah ini kalau penduduk surga
Yang sudah memang tempatnya di surga, masuk surga sudah pada tempatnya. Penduduk neraka juga sudah masuk neraka pada tempatnya, masing-masing sudah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada siapapun yang di hatinya ada keimanan. Walaupun keimanannya itu disebutkan di sini misqalu dzarrah, hanya sedikit sekali lah. Imannya itu tipis, sedikit sekali, ringan sekali. Bahkan kalau ditimbang itu misqalu dzarrah. Jadi bobotnya itu sekedar kayak semut kecil itu, yang kayak semut kecil. Ada yang mengatakan dzarrah itu juga dimaknani diartikan biji sawi, ya biji sawi kan artinya yang kecil sekali itu. Atau semut yang paling kecil. Kalau dzarrah itu ya artinya kalau dalam bahasa Arab yang digunakan sekarang, dzarrah itu atom. Atom itu kan kecil sekali. Jadi partikel yang paling sekali itu namanya atom. Pokoknya ibaratnya itu imannya itu sangat kecil sekali. Imannya itu sangat kecil sekali. Ada yang mengatakan misqalu habbatin min khardalin min iman, itu juga ada riwayat yang seperti itu. Jadi pokoknya imannya itu sangat sedikit sekali, sangat ringan sekali. Itu nanti akan diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari neraka. Siapapun yang ada iman di hatinya, walaupun sedikit ringan, itu nanti akan dikeluarkan dari neraka. Akan diangkat, dikeluarkan dari neraka, sudah nggak berupa orang itu. Dalam riwayat lain itu, dalam riwayatnya hadisnya Bukhari, hadisnya Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah mengatakan, yadkhulu ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Nanti penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Kalau sudah menempati tempatnya masing-masing, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat. Kata Allah, akhriju. Atau ukhruju. Ini ada ukhruju, ini tafsiran aja sih. Ukhruju. Maka nafi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarlah dari neraka siapapun. Atau akhriju man fi ini ai, tadi ada ini. Akhriju, wahai malaikat-malaikat, kata Allah. Malaikat-malaikat, keluarkanlah mereka-mereka orang yang, jadi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan orang yang di dalam hatinya ada keimanan misqalu habbatin min khardal. Jadi imannya sedikit sekali, satu biji yang dari biji sawi itu, kecil sekali lah, dari keimanannya pokoknya seperti itu. Tapi ini dijelaskan oleh Imam Al-Qastolani bahwa yang dimaksud dengan khardal min iman itu adalah ziyadah ala asli tauhid. Ziyadah ala asli tauhid. Artinya ziyadah ala asli tauhid itu sebagaimana kemarin dijelaskan. Asli tauhid itu kan jelas. Al-asl ada 6. Aslul iman, yaitu syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian ghuslul janabah. Yang kemarin dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ini aslul iman. Nah, oleh Imam Qastolani dalam hadis ini yang nantinya akan dikeluarkan, yang dikeluarkan dari neraka ini adalah orang yang ada keimanannya dan ada ziyadah. Ziyadah min aslil iman. Walaupun ziyadah ini sedikit sekali. Dari asal keimanannya ini. Dari asal keimanannya. Soalnya begini, kenapa kata ini? Karena kalau orang itu beriman dan tahu, kemarin dijelaskan dalam hadis itu bahwa aslul iman itu ada 6. Orang itu bersyahadat, jelas itu syahadat. Karena itu asal iman. Kemudian sholat itu juga asal iman, karena sholat ini
sholat ini kemarin dijelaskan, kalau orang itu tidak sholat, maka ada dua kemungkinan. Dia tidak mengakui kewajibannya sholat, atau dia cuman malas. Kalau malas, mesti nanti akan sholat. Gitu loh maksudnya. Meninggalkan karena malas, kan dia tetap disuruh untuk melakukannya. Kalau tertinggal terus berarti kan qadha gitu loh. Kalau malas, pasti nanti akan lama-lama juga akan menyesali perbuatannya dan dia akan melaksanakan sholat karena kalau malas. Tapi kalau sudah mengingkari, ini nggak bakal melakukan sholat, artinya dia sudah kafir. Maka begitu juga puasa, begitu juga zakat, begitu juga haji. Kalau orang yang beriman misalnya haji itu pasti ingin berhaji semua. Ini tak karena kalau ingin berhaji, lah ini tanda-tandanya orang itu ada keimanan dari aslil iman. Tetapi tambahannya gimana? Nggak ada tambahannya. Kalau hanya itu saja. Maka Imam Qastolani menjelaskan bahwa ada tambahan sedikit daripada aslil iman. Ziyadah ala asli tauhid. Ziyadah ala asli iman. Nah, kalau asli tauhid beda lagi. Kalau asli tauhid ketika orang itu bersyahadat. Kalau orang itu bersyahadat, berarti kalau bersyahadat berarti dia sudah beriman. Kalau sudah beriman, maka dia melakukan kewajiban apa tidak? Kalau dia melakukan kewajiban, berarti ini sebagai penunjang, sebagai aslil iman, bukan asli tauhid. Kalau asli tauhid itu ya beriman bersyahadat itu mengesahkan Allah saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ada hadis Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Nah ini, kemudian kalau aslu tauhid, ya ini syahadat saja. Tapi kalau misalkan ada tambahan sedikit, kata Imam Qastolani, ziyadah ala asli tauhid, itu ada sedikit tambahan. Artinya sedikit tambahan itu apa? Melakukan kebaikan. Misalnya melakukan sholat, melakukan puasa, atau amal-amal baik yang menjadikan keimanannya itu sedikit tambah dari apa-apa yang sudah dipastikan, yaitu tadi at-tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan orang yang nanti akan dikeluarkan dari neraka. Kalau ada iman. Ini menurut Imam Al-Qastolani. Jadi ziyadah ala tauhid. Kalau ziyadah alal iman, berarti semuanya tadi 6 melebihi dari 6 asli iman itu. Tapi kalau asli tauhid berarti la ilaha illallah. Nah, oleh Imam Qastolani dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah ziyadah ala asli tauhid. Ziyadah ala asli tauhid. Jadi ada tambahan sedikit walaupun sedikit daripada keimanan. Kenapa? Karena itu wujud daripada keimanan itu sendiri. Orang kalau beriman mesti akan berbuat apalah misalnya. Walaupun omongan, walaupun ucapan yang menandakan bahwa dia itu beriman. Itu juga sebuah amalan baik. Walaupun sedikit, makanya walaupun sedikit. Karena kalau keimanan, al-imanu fil qalbi, ma'rifatun fil qalbi, yang kemarin dijelaskan kata Rasulullah, itu ada di hati sifatnya, al-imanu fis sadril mu'min. Tetapi ada kelebihan sedikit, kata siapa? Kata Imam Al-Qastolani ini, di tambahan daripada at-tauhid. Karena tambahan sedikit, walaupun sedikit sekali, itu karena itu sebagai pengejauhan atau bukti bahwa dia ada keimanan di dalamnya. Tidak rusak keimanannya. Kecuali orang beriman kemudian melakukan hal yang merusak keimanannya, itu beda lagi, berarti dia tidak beriman. Dia mengakui keesaan Allah, berarti dia di sisi lain tidak mengesahkan Allah, ini beda lagi. Dia tetap mengesahkan Allah. Kalau sudah mengesahkan Allah, berarti dia tidak akan menyekutukan Allah. Kalau tidak menyekutukan Allah, berarti itu tidak menyekutukan Allah, itu berarti sudah amalan. Nah, ini namanya ziyadah.
Walaupun ziyadahnya itu sedikit, yang kalau ditimbang itu misqalu habbatin min khardal tadi, itu tetap nanti akan dikeluarkan dari neraka. Ini maksudnya. Jadi ziyadah ala asli tauhid. Ziyadah ala asli tauhid. Nah, kalau sudah diperintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka yang di hatinya ada tambahan dari asli tauhid, maka mereka fayakhrujuna minha, mereka keluar dari neraka. Ketika mereka keluar dari neraka, qadis waddu, mereka sudah hitam, nggak berupa manusia, sudah nggak kelihatan manusianya itu. Wah, karena dibakar di neraka. Allahumma shalli minan nar ya Rabb. Fayulquna fi nahril haya. Kemudian mereka itu dibawa atau dimasukkan di nahril haya. Nahril hayat. Ya, namanya nahril hayat, atau ada nahril haya dalam riwayat bil qasr, tanpa ta, tanpa alif, tanpa hamzah. Haya namanya artinya motor, nahril haya. Ada yang riwayat lain nahril hayat, ada taknya, yaitu nahr hayat, kehidupan. Jadi telaga kehidupan. Kalau setelah itu kemudian dimasukkan ke situ, pokoknya di telaga itulah, setelah di telaga itu baru kemudian kata Rasulullah, fayam butuna kama tambutul habbah, kama tambutul hibbah. Nanti mereka akan muncul, karena tadi kan sudah hitam, nggak berupa orang sudah. Kalau sudah dimasukkan ke nahrul haya, itu kemudian mereka akan tumbuh, mulai bangkit, nah tumbuh sebagaimana biji-bijian atau bakolah. Apa bakolah itu? Sayur-sayuran itu. Bakal sayur-sayuran itu kalau ditebarkan kemudian mulai baru tumbuh itu. Jadi kalau itu ada biji-bijian sayur-sayuran itu, kalau ada di pinggir sungai atau di pinggir apa itu kan nanti akan muncul begitu. Nah, seperti itu gambarannya itu. Karena pertama-tamanya itu sebelum dimasukkan ke nahrul haya itu hitam, enggak berupa orang. Nah, ini orang yang di dalamnya ada iman, ziyadah fi asli tauhid. Ada tambahan sedikit dari asli tauhid. Nah, tambahannya sedikit itu, yaitu tadi penjelasannya. Karena kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah istilahnya, maka dia berarti di dalamnya ada tambahan. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa, itu justru merupakan kebaikan bagi dia misalnya. Yang penting tidak mengeluarkan dirinya dari asli tauhid. Tidak syirik. Tidak syirik. Mati dalam keadaan seperti itu, tetapi matinya tidak dalam keadaan syirik, maka dia pasti nanti akan masuk surga. Entah bagaimana nanti riwayatnya di sana itu, di neraka itu berapa tahun, berapa ini ya, wallahu a'lam. Itu karena sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya nanti akan dikeluarkan dari neraka. Bahkan dalam hadis lain itu malaikat Jibril mengitari neraka itu selama 5.000 tahun. Dan malaikat Malik, penjaga neraka itu, mencari orang untuk mengeluarkan satu orang ini. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk mencari orang untuk dikeluarkan, nggak ketemu, itu selama 1.000 tahun. Nah, ini makanya banyak sekali, maksudnya lama sekali. Yang nggak tahu wallahu alam, tapi itu semuanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dibayangkan oleh otak kita bagaimana itu. Kita serahkan kepada Allah, ya mudah-mudahan kita diberi fadl oleh Allah, termasuk penduduk surga. Termasuk penduduk surga tidak mampir ke neraka.
Nah ini kalau ada iman di dalamnya, di hatinya, maka dia pasti akan masuk surga, entah berapa lamanya di neraka dulu baru diangkat, dikeluarkan dari neraka. Tapi sebelum masuk surga dicuci dulu, dimandiin dulu di situ di Nahril Hayah. Setelah Nahril Hayah baru muncul itu berupa orang. Akan mulai terlihat orangnya jadi orang yang ganteng, yang bagus, yang indah sekali, baru di situ baru dimasukkan ke surga. Ini hadis yang terakhir. Makanya mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini nantinya dengan membawa iman, dengan membawa tauhid, dengan membawa bekal amal baik, dengan membawa apa saja yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh syariat, apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hal bagaimana kita seharusnya hidup di dunia ini, kita bisa mengamalkannya sehingga kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, termasuk bagian salah satu daripada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berhak menjadi orang yang masuk surga. Seperti tadi, penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk bagian yang ini, kita masuk orang yang masuk surga. Amin Allahumma amin. Demikian sampai di sini, nanti kita lanjutkan kembali pada bab tentang keutamaan wudhu. Wallahu a'lam bishawab.